Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pasar Baru 05 Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, kelas 5 dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah melalui peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Oke, alhamdulillah. Baik, siapa orang sini? Ya, ayo silakan pimpin doa teman-teman sebelum mulai belajar. Bersiap, siap duduk rapi, bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Oke, anak, sebelum kita belajar, karena materi hari ini adalah tentang bab 5 Fathul Mekah dan Haji Wada. Nah, berkaitan dengan Fathul Mekah dan Haji Wada, ya sebaiknya kita membaca surat yang berkaitan dengan materi ini, yaitu surat An-Nasr. Siapa sudah hafal surat An-Nasr? Katakan. Yang hafal surat An-Nasr, katakan. Ya, oke, baca bareng-bareng semua ya. Bisa? Oke. Ayo, kita mulai. Alhamdulillah kalau sudah berhafal, dan tinggal kita memahami daripada isi surat An-Nasr dengan baik dan benar. Oke, sebelumnya biar semangat belajarnya, tidak ngantuk dan tidak boleh lupa. Tepuk anak soleh bareng-bareng. Oke, siap? Oke, tepuk anak soleh. Tadi belajar langsung dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Berapa orang kira-kira yang masuk? Satu. Bagi yang disebutkan namanya silakan. Yang laki-laki kemudian hadir, yang perempuan
mengucap hadirat. Adila bisa sama. Amael Aina Talita Aisyah Zahra Alfat Fariski Alfat Nisa Azam Airjaya Bibi Kudus Ananta Devana Dari Fadila Ilham Syam Al-Basir Enzil Arsyah Heri Prasetyo Aira Falakifa Marsha Az-Zahra. Baik. Yang tahu kenapa dia masuk? Eko Lucianto Muhammad Fahil Al-Faiza Muhammad Rehan Azhari Nabila Nisa Ramania Nadila Nurtawijaya Nail Azil Azmi Nafasha Amaris Al-Faiza Rehan Al-Farizi Rizky Aditya Ervito Iba Az-Zahra Rias Uwal Suci. Oke, baik. Itu dari yang nggak masuk hanya Marsha Az-Zahra. Ya, dari kapan sakitnya? Baru hari ini kemarin baru masuk. Oke, kalau begitu kita doakan mudah-mudahan anak Marsha kamu semua bisa sekolah kembali memiliki kesehatan yang sempurna. Baik, anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam materi yang mau kita terbahas. Suaranya aja, nyanyinya aja. Oke,
Nah, inilah materi yang mau akan kita bahas pada hari ini. Ya, tadi sudah doa, pada surat, terus menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab yang kelima tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW, ya, kisah keistimewaan Fathu Mekah dan juga Haji Wada. Oke. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui, ya, mungkin di buku kamu ada, ya. Yang pertama, satu, meyakini peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan benar. Siapa di sini yang percaya bahwasanya Nabi Muhammad pernah melakukan Fathu Mekah? Saya enggak? Haji Wada adalah Nabi pernah melakukan itu. Percaya atau tidak? Harus yakin. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi makna Fathu Mekah dan Haji Wada. Yang ketiga, menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. 4. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah dengan benar. 5. Menentukan perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan tepat. 6. Menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan tepat. 7. Menghubungkan peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji sehari-hari. Oke. Nah, coba di sini ada gambar, ya, teladanan perjuangan Rasulullah. Ya, teladanan Rasulullah. Ini ada yang namanya gambar apa? Gambar Mekah. Kemudian di samping gambar Mekah terlihat ada gambar apa? Lain peristiwa. Maksudnya peristiwa ini, maksudnya gambar ini gambar apa? Haji. Nah, haji termasuk bagian daripada rukun. Rukun apa? Rukun? Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama? Yang ada. Yang kedua? Tiga. Zakat 4, puasa juga bagi. Nah, jadi pada ini nggak membahas tentang haji itu apa enggak. Kita akan membahas tentang sejarahnya, sejarah Fathu Mekahnya dan sejarah daripada Haji Wadanya. Ya, termasuk daripada teladanan dari sifat Nabi Muhammad yang ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Ya, oke. Pada ini membuat kerinduan terhadap kota Mekah semakin kuat. Rasulullah ingin segera berhaji dan mengunjungi kota Mekah. Kemudian pada bulan ke-11 Dzulqa'dah, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Rasul mengatakan bahwa akan berangkat ke Mekah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongannya. Berita ini tersebar hingga seluruh wilayah Madinah sehingga terkumpul sebanyak 30.000 laki-laki dan orang. Kalian dari 10.000 ngapain? Kalian 10.000 ngapain? Fathu Mekah ketika mau berangkat ke kota Mekah. Nah, ketika dapat perintah dari Allah untuk melakukan ibadah haji sebelum wafatnya Nabi, dikumpulin semua 30.000 laki-laki dan perempuan, kumpul semua. Siapa yang membimbing? Siapa yang membimbing rombongan? Nabi Muhammad. Untuk melakukan apa di kota Mekah? Haji. Nah, Nabi Muhammad dan rombongannya mulai beribadah haji. Para sahabat begitu sesama memperhatikan cara-cara beliau dalam melaksanakan haji. Hingga puncaknya ketika di Arafah, Nabi Muhammad mengingatkan kepada semua suku agar hidup berdampingan, tidak ada pertikaian maupun perang. Tidak boleh. Ya, ketika haji, motong kuku aja nggak boleh. Matikan hewan yang kecil aja nggak boleh. Kenapa? Nanti bisa kena denda kalau dalam pelaksanaan ibadah haji atau di bulan yang diharapkan oleh Allah. Nah, ketika menjelang malam, Nabi Muhammad berpidato. Beliau berkata, "Hai manusia, dengarkan baik-baik, karena aku tidak tahu apakah akan bertemu kembali dengan kalian." Nabi Muhammad bilang,
Hai manusia, wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin, aku akan menyampaikan bahwa apakah nanti aku akan bertemu lagi sama kalian semua. Rasulullah menyadari bahwa Allah yang memiliki umur dan Allah yang berhak menghidupkan atau mematikan hamba-hambanya atau makhluk. Kemudian selanjutnya Rasulullah memberikan nasihat. Ini adalah nasihatnya satu, dua, yang ketiga, empat, lima, yang keenam, yang ketujuh. Oke. Nah, di akhir pidatonya Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua petunjuk untuk kalian. Rasul masih nasihat. Berpegang teguhlah terhadap keduanya, maka kalian akan terhindar dari kesalahan. Kedua petunjuk tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah hadis Nabi. Jangan tinggalin. Ya, dalam peristiwa tersebut juga Allah menyampaikan wahyu Quran surah Al-Maidah yang artinya pada hari ini kaum kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, maka janganlah kalian takut pada mereka, melainkan takutlah kepada. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Ya, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ini diambil. Nah, ayat tersebut memberikan makna bahwa ajaran Islam telah sempurna. Kenapa? Wahyu sudah habis. Wahyu sudah, Nabi Muhammad sudah mau diangkat rohnya. Sehingga wahyu itu sudah mau sempurna. Al-Quran sudah mau sempurna. Ya, sudah ada lagi wahyu yang akan diterima Nabi Muhammad, yang akan turun kepada Nabi Muhammad. Ayat ini menunjukkan sebagai wahyu Allah yang terakhir. Ini ayat yang terakhir. Peristiwa ini memuncak para sahabat dan banyak yang membuat air mata berinak seolah Nabi Muhammad akan meninggalkan mereka. Banyak sahabat Nabi yang menangis, Abu Bakar nangis, Umar nangis, Utsman nangis, Ali nangis. Ya, jadi menganggap bahwa Nabi Muhammad itu nanti gak bakal wafat, menganggap bahwa Nabi Muhammad itu gak bakal mati, padahal Nabi Muhammad sama seperti kita manusia. Nabi Muhammad manusia, kita sakit Nabi Muhammad, kita mati Nabi Muhammad, ya, kita mati Nabi Muhammad mati sama. Cuma bedanya adalah beliau manusia yang memang sudah menjadi makhluk yang dipilih sama Allah langsung dan menjadi panutan kita. Ya, kalau memahaminya. Oke, silakan masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan atau membacakan hasil yang sudah disepakati oleh teman-teman. Yang boleh siap, Ya, coba. Baca di depan teman-teman kamu. Ya, selanjutnya dulu baca. Apa materi yang sudah kami pahami dari kisah Fathul Mekah? Dari pemahaman saya tentang Fathul Mekah, kejadian Hudaybiyah adalah kejadian dari Muhammad dan kaum Quraisy. Kita harus mencari orang yang berpaling dari tuliskan pemahaman materi yang kamu pahami tentang Haji Wada. Haji Wada adalah hari terpisah dan juga haji bersama dan haji bersama. Iya, dari kelompok berapa ini? Kelompok satu balik lima. Tangan dua kelompok satu. Sudah siap? Oke. Kelompok berapa kamu? 5. Apa? Yang menjawab yang pertama apa? Kalian mau Haji Wada yaitu haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah. Setelah haji selesai melengkapi juga ada selama kemudian lalu memakan satu pada akhir bulan Safar berhasil juga pada tanggal 12 April awal tahun 11 Bongkaran buat kelompok 5.
Siapa lagi yang sudah siap maju? Kelompok 2, 3, dan 4 belum. Ini yang kelompok lagi. Oke. Jadi sudah aja. Baca. Yang lain kita. Iya, kencang suaranya. Pada tanggal 6, dia tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanan kaum Quraisy tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah berhasil dan hukuman dilarang datang ke Mekah. Begitu dengan haji wada, yaitu hari terakhir yang menduga bahwa haji sudah merupakan dibicarakan Rasulullah dengan para sahabat-sahabat keluarga. Oke, kita dari kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, siap. Dari sini tadi apa? Diri dulu. Ya. Yang siap ya. Yang lain dia tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Kemudian Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Mekah. Utsman bin Affan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah dan mengunjungi saudaranya di Mekah. Kemudian Hudaybiyah telah membuat Madinah dan orang menjadi aman karena tidak ada keberadaan dan keberadaan. Namun tidak lakukan bersama dan kemudian dimari oleh kaum Quraisy. kedua. Haji wada adalah perpisahan Rasulullah di Mekah dan tidak akan yang merupakan tidak ada yang juga bahwa haji wada merupakan perpisahan Rasulullah dengan para sahabat dan keluarga. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok terakhir kedua. Karena itu kan suaranya. Ya. Biar terdengar sama teman-temannya. Bukan, kamu orang kecil, orang besar. Jadi, nggak usah langsung. Pemahaman yang pertama. Hari ibadah yaitu hari terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa mereka juga membacakan Al-Quran, berulang dan memberikan oleh Allah dan dilakukan. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Ini sudah kelompoknya sudah ada. Nah, sekarang kita akan pada ini lanjut memberikan tugas individu. Jadi masing-masing nanti kita sudah ada nama kamu, nanti tulis nama kamu, kelasnya kelas berapa, dan kemudian ini ada soal yang ganda. Oke, dikerjakan dengan judul.
Kasih nama ya sama kelasnya. Kira-kira udah kelamaan ya. 10 menit ya. Ada satu tinggal di silang-silang saya. Nah, nggak usah. Kalau bisa mau bisa. Yang tadi kamu pahami tuh. Oke, waktunya sudah habis, ya, selesai semua, sudah kita kumpulkan, karena sudah mau habis jam pelajarannya. Silakan anak-anak untuk mengumpulkan apa yang sudah dikerjakan oleh kelas. Jangan lupa kasih namanya. Nama. Nah, sudah selesai mengerjakan tugas mandirinya. Sebelum pada hari akhiri dengan doa penutup dan salam. Oke. Biar makin ingat lagi materi yang tadi disampaikan dan juga tadi sudah menjawabkan latihan soalnya. Ya, yang bisa jawab angkat tangan ya tentang materi yang sudah tadi disampaikan, yang sudah tadi kita bahas. Ya, siapa yang tahu di mana Nabi Muhammad itu dihadap oleh kaum Quraisy? Mana? Di Hudaybiyah. Siapa namanya? Al-Farisi. Ya, di Hudaybiyah. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah yang dikirimkan Nabi dari kota Madinah menuju kota Mekah? Berapa? 10.000. Berapa jumlah pelaksanaan haji pertama kali Nabi Muhammad? Jumlah kaum muslimin berjumlah berapa laki-laki dan perempuan? Berapa Kenji? 30.000? 30.000. Terus yang terakhir, siapa yang tahu apa itu haji wada? Apa? Kamu? Haji pisah. Nah, terakhir adalah coba siapa yang berani mempresentasikan atau memberikan kata-kata yang terakhir untuk disampaikan tentang mengenai materi yang ada di disampaikan. Boleh singkat ya? 1 menit. Secara pemahaman kamu, kalau tadi kan dia itu juga kelompok tuh. Yang lain adalah jawab tadi. Kira, untuk kira kelas. Ya, kelas. Yang kamu pahami saja, yang kamu ketahui mengenai Fathul Mekah dan Haji Wada. Ya. Jadi kalau salah, langsung materinya langsung sampai. Oke.
materi tentang Fathul Makkah dan hari ibadah yang kamu tangkap apa? Yang pertama, yang pertama tentang Fathul Makkah dan ibadah. Peristiwa dari Fathul Makkah bersama siapa? Sahabat-sahabat. Terus ada kejadian apa ketika dia berangkat di Fathul Makkah? Itu berada di mana? Daerah mana? Hudaybiyah. Kemudian ketika dihadap, apa yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW? Lakukan perjanjian. Sebut dengan apa perjanjian itu? Perjanjian Hudaybiyah. Dan kalau haji wada apa? Terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Sudah habis waktunya, kita sama-sama berdoa sudah belajar. Ikuti doanya, ikuti doa bersama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Allahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya pada mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum